Para ulama, hadirin sekalian yang berbahagia, juga saya sebutnya Pak Ghazali sekarang masih PLT, Bapak Nyun Sewu, mohon maaf, PLT Ketua MWC Cisek. Karena kalau sesuai dengan SK yang tadi, SK yang ada, SK PCNO masih ketuanya adalah Kang Sobur, Ustadz Sobur, sesuai SK, dan belum ada perubahan SK. Oleh karena itu, mungkin sebutan yang paling tepat saat ini adalah baru PLT. Selama kemudian harus ada SK baru. Nah, aturan di PCNO, siapapun nanti yang masuk PCNO dari MWC harus mengundurkan diri. Pilih salah satu. Kalau sudah ada tadinya ketua MWC, kemudian karena hasil konferensi kemarin naik menjadi pengurus PCNO dimanapun posisinya, maka cuma ada dua pilihan: tetap di MWC atau di PC. Kalau pilihannya masuk ke pengurus PC, maka harus mundur di MWC. Nah, itu. Nah, nggak tahu apakah Kang Subur sudah mundur dari ketua MWC atau belum. Nah, nanti pengunduran diri juga tidak boleh lesan, supaya lebih menguatkan bahwa mengundurkan diri di atas materai. Nah, setelah nanti beliau mengundurkan diri, ada satu tahapan. Tidak bisa otomatis misalnya langsung naik. Ada namanya tahapan restrukturisasi. Ya, restrukturisasi. Untuk menggantikan posisi ketua yang sudah naik pangkat, sudah pindah ke PCNO. Ada satu forum restrukturisasi, ada pleno di situ. Karena pengangkatan ketua kemarin oleh konferensi pleno, maka ketika ada penggantinya, maka kemudian juga harus ada hal yang serupa. Nah, pleno itu nanti harus dipimpin oleh pengurus cabang, ya. Dan restrukturisasi nanti harus dihadiri oleh pemimpin cabang, pengurus cabang. Nah, jadi kalau sekarang untuk memberi penjelasan saja bahwa posisi Ustadz Ghazali sekarang ada pelaksana tugas, ya. Karena walaupun barangkali ya mungkin sudah pernah ada kumpul-kumpul, cuma saya pernah tanyakan ke ketua apakah ada yang hadir waktu itu saat pengunduran diri atau apapun namanya, proses itu sudah dihadiri PCNO. Tidak. Kalau itu tidak, berarti secara ADRT kurang memenuhi syarat. Karena ADRT mengatakan bahwa seluruh proses restrukturisasi dan pembentukan pengurus tingkat MWC harus dihadiri cabang dan dipimpin oleh pimpinan oleh pengurus cabang. Nah, itu maka kemarin dan semua kita luruskan. Bojonggede sudah, Caringin sudah, beberapa tempat, dan ada forum tersendiri. Jadi tidak bisa diselipkan, ya. Memang ada agenda untuk itu. Ada agenda untuk itu. Tidak bisa diselipkan misalnya sekaligus deh di acara ini nanti sekalian bisa, karena itu biasanya agak panjang. Itu satu. Nah, restrukturisasi itu juga manakala sudah ada ranting, maka perlu dihadirkan ranting-ranting. Nah, selama tadi baru satu ya, Ustaz. Di sini baru satu, berarti paling tidak kalau misalnya harus ada restrukturisasi, menghadirkan pengurus yang ada di SK minimal 50% per satu. Dihadirkan supaya nanti legalitas begitu terpilih ketua Tanfidiah yang baru, legalitasnya kuat. Tidak diperdebatkan, tidak dipertanyakan oleh pengurus yang lain. Lah kok jujur dia, saya nggak diajak ngomong, gitu kan? Nah, paling tidak kalau pengurus itu misalnya ada 30, ya 20 hadir lah, gitu kan? Ada unsur utamanya Rois Surya, ya, itu diwajibkan diupayakan bisa hadir. Karena salah satu nanti agenda dari PCNO akan menanyakan Rois Surya. Karena Rois Surya ini adalah pimpinan tertinggi, pemilik organisasi di tingkat dari tingkat PB sampai tingkat ranting. Itu Rois Surya itu orang yang pemilik organisasi. Jadi ketika itu ada satu pertanyaan dari pimpinan cabang, dari pengurus cabang, Rois Surya apakah setuju kalian menggantikan nanti ini? Ketika Rois Surya nggak setuju, batal. Nah, proses-proses yang seperti itu harus kita lalui. Supaya apa? Karena kita semangatnya PCNO yang sekarang ini semangatnya adalah membenahi organisasi. Kebetulan saya wakil ketua 2 di bidang organisasi dan kaderisasi, maka ini perlu kita sampaikan. Perlu kita sampaikan sehingga ketika itu terbentuk pengurus yang baru dan itu meneruskan, ya, SK-nya akan meneruskan. Bukan jadi kalau Kang Sobur kemarin sampai berapa SK-nya, Pak Ustaz? Sampai tahun 2020. Tetap, jadi SK-nya tidak sampai 2025, tapi meneruskan 2020-2024. Jadi sisa jabatan yang akan diteruskan oleh hasil restrukturisasi. Jadi nanti tetap konferensi yang akan datang berarti 2024.
Nah itu oleh karena itu mohon nanti ada waktu tertentu Pak Ustadz Ghazali sebagai pelaksana tugas MBC untuk menyiapkan satu waktu tertentu khusus untuk membicarakan itu. Tidak perlu mewah-mewah sih, nggak harus hidung ini aja cukup gitu kan. Yang penting mampu menghadirkan beberapa pengurus tadi. Kalau sudah ada rantingnya diundang. Nah sekaligus barangkali dalam rangka itu kalau masih bisa membentuk ranting nggak apa-apa sih. Kalau ranting kan bisa dibentuk dan nanti baru di SK-kan. Iya, mengingatkan tadi ada ranting, SK ranting sama dengan ranting MBC. Yang mengeluarkan adalah pengurus cabang, tapi atas rekomendasi MBC. Ya, pengurus ranting nanti dan yang melantik juga cabang. Ya, jadi yang melantik ranting juga nanti pengurus cabang. Kalau bisa sih saran dari pengurus cabang sekaligus misalnya ada 5 ranting kita lantik bersama-sama. Tapi beda, nanti MBC dulu, nanti akan ada setelah kami, karena mohon maaf juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama saat ini karena kondisi COVID, jadi belum ada dilantik juga, tapi SK-nya sudah ada. Atas izin pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami akan diizinkan untuk muskercap dulu, musyawarah kerja cabang dulu, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8. Ya. Agak keren tempatnya, diisi SIC apa? SCC Sentul. Jadi kita tempat muskercapnya di tempat yang agak mewah dikit lah gitu kira-kira. Tadinya mau di masjid, di pondok pesantren, tapi karena sesuatu dan lain hal, kondisi COVID ini juga kita tidak mau mengganggu pondok-pondok pesantren karena NU itu diundang 10 yang datang 20. Diundang 20 datang 40 gitu. Nah, itu untuk menjaga hal seperti itu maka kemudian kita gunakan DSIC Sentul insyaallah. Nah, yang selanjutnya adalah pesan dari Ketua PCNU juga, tolong juga dari tingkat MBC sampai Kanatin tertib administrasi. Dan ini yang sedang juga dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Bogor, lagi bebenah ceritanya. Lagi bebenah semuanya ingin dibenahi sehingga ketika nanti ada pemeriksaan dari PW dan sebagainya kita